Kan di sini ada pinjaman 3 juta Oke. dan udah lewatin 90 hari. Coba bisa saya lihat Bapak surat-suratnya ataupun bukti-bukti perlengkapan Bapak yang Bapak bawa saat ini untuk menagih ke saya? Terus kepentingannya buat apa? Ya, seperti itu loh Pak. Seperti OJK bilang yang dia mengatakan kalau dia Kan saya cuma minta tagihan, Pak. tuh, ya wes. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di channel YouTube Terus Pinjol. Pada video kali ini, gua akan buatkan video spesial bagi para penonton ataupun dari subscriber Terus Pinjol ya. Di sini gua akan membuatkan video yang benar-benar spesial buat teman-teman. Apa itu videonya? Yaitu bagaimana ya cara menghadapi DC datang ke rumah. Dan di sini nanti akan gua praktekkan. Kalian bisa mencontohkan. Di sini gua akan peragakan ya. Kalian bisa mencontohkan bagaimana cara gue menghadapi DC lapangan datang ke rumah. Dan bagaimana agar kalian tuh tidak ditagih secara terus-menerus ya bro. Jadi teman-teman tolong diperhatikan baik-baik, di sini hanya sekedar praktek aja, hanya sekedar template saja. Nanti selebihnya kalian bisa olah lagi bagaimana langkah baiknya. Tapi di sini hanya sebuah gambaran aja, agar kalian tuh tidak lagi ditagih-tagih sama DC, agar kalian ditagih sama DC tidak dikasari dan suasana menjadi kondusif. Ya, sebelum gue melanjutkan ke video berikutnya, di sini bagi teman-teman ya seperti di awal, di sini gue bersama dari temen gue yang bernama Muhammad Fajri. Ya mungkin dari teman-teman yang sudah menonton bakalan tahu siapa dari Muhammad Fajri ini. Ya, jadi gue nggak menjelaskan lagi karena nanti akan memakan durasi yang terlalu banyak. Ya, jadi buat teman-teman nih, tolong diperhatikan baik-baik. Dan jangan lupa kalian kalau peduli kepada dari konten kreator media Terus Pinjol, silahkan saja dukung bro channelnya. Gampang, kalian nggak harus mengeluarkan uang. Kalian cukup mengklik tombol subscribe, like, dan share ya. Dengan cara seperti itu Anda sudah mendukung ya, ingat itu dari untuk konten kreator yang sudah memperjuangkan orang-orang yang terjerat dalam utang pinjaman online. Oke Ji, di sini kita akan langsung mempraktekkan bagaimana gue sendiri sebagai nasabah ceritanya ya, gue menghadapi DC datang ke rumah. Ya, ini hanya untuk pembelajaran bagi teman-teman yang belum ngerti ya, yang masih takut gitu ya. Jadi kalian bisa perhatikan raut wajah gue di saat gue menghadapi DC seperti apa. Kalian lihat raut wajah gue dan kalian bisa menggambarkan bahwasanya di sini gue adalah sebagai nasabah. Dan di sini dari Muhammad Fajri ini mencerminkan ceritanya, ini dia adalah seorang dari debt collector ataupun DC lapangan dari pinjaman online yang sedang menagih nasabahnya. Jadi buat teman-teman tolong diperhatikan dari tata bicara gua sama raut muka gua. Kalian bisa perhatikan reaksinya. Apakah gua menimbulkan reaksi yang sedang sedih, sedang takut dan lain sebagainya. Kalian bisa perhatikan. Jadi langsung saja nih Ji. Banyak orang-orang yang nggak paham, yang nggak ngerti dari dunia pinjaman online. Mereka ini belum mengerti cara menghadapinya. Kadang-kadang orang didatangi sama DC itu langsung crash, langsung ribut. Ya mungkin ini ada langkah-langkah yang salah ya dari nasabah ya. Jadi bisa menimbulkan sebuah masalah besar, yaitu apa? Keributan. Jadi di sini teman-teman tolong diperhatikan baik-baik. Misalkan di sini gua seorang nasabah yang gagal bayar sudah lebih dari 90 hari. Lalu gua didatengin sama debt collector atau DC lapangan yang menagih utang ke rumah gua. Jadi kalian perhatikan. Oke Ji, langsung saja Ji. Jadi misalkan lu dari pinjol si A, pinjol legal si A, dan lu akan menagih utang kepada gua. Ya, misalkan gua punya utang 3 juta nih. Ya, gue misalkan punya utang 3 juta, ingat, lalu dia menagih gua. Oke Ji, langsung saja kita langsung praktekkan Ji. Gimana nih tagihan? Di aplikasi udah telat 90 hari nih. Oh gitu Pak, maaf Pak, itu aplikasi apa ya Pak? Kau boleh tahu saya? Ya. Kan Bapak emang punya aplikasi selain ini apa? Wah Pak, sebenarnya sih saya punya aplikasi ada 2 nih Pak. Yang satu dari si aplikasi yang A sama yang B. Nah kalau Bapak ini dari aplikasi apa ya? Kau boleh saya tahu? Saya dari aplikasi B. Oh gitu, dari aplikasi B. Oh, kau boleh tahu aplikasi B itu kira-kira jumlahnya ada berapa ya Pak? Kan di sini ada pinjaman 3 juta. Oke. Dan udah lewatin 90 hari. Coba bisa saya lihat Bapak surat-suratnya ataupun bukti-bukti perlengkapan Bapak yang Bapak bawa saat ini untuk menagih ke saya?
Terus kepentingannya buat apa? Ya seperti itu loh Pak. Seperti OJK bilang yang dia mengatakan kalau dia Kan saya cuma minta tagihan, Pak. tuh ya wes. Ya udah Bapak sekarang gini. Bapak punya bukti yang bisa meyakinkan bahwa Bapak ini dari debt collector si B. Lah, kan saya bawa ada name tag, Pak. Oh, di name tag. Coba saya lihat name tag-nya. Nih, Oh, coba KTP saya lihat. buat apa juga, Pak? Mau mencocokkan Pak dari surat etikat sama KTP-nya itu saya mau mencocokkan apakah ini benar atau enggak. Apa hubungannya sama angsuran Bapak? Gitu. Ya udah Pak, kalau misalkan Bapak nggak bisa Saya datang ke sini cuma buat nagih, Pak. Oh, buat nagih. Bukan Bapak interogasi saya. Oh, saya bukan interogasi sih. Sebenarnya sih kan saya sebagai nasabah. Nasabah itu adalah konsumen yang diprioritaskan. Jadi Bapak kan sebenarnya Ya, tapi kan Bapak udah telat bayar nih, Pak. Bagaimana? Ini udah telat 90 hari. kan saya tahu telat bayar, ya kan? Jadi Bapak maunya gimana nih? Saya juga harus tahu dokumen apa yang Bapak bawa saat ini. Kalau misalkan Bapak dari debt collector asli, dari aplikasi CB, maka saya akan langsung ya berkomunikasi lebih lanjut. Ya kan saya nggak mungkin lah datang seenak-enaknya tanpa harus ada data Bapak di sini di aplikasi ini, Pak. Oke. Ya udah, kita tuh skip aja. Mungkin Bapak nggak mau menunjukkan ya. Nggak bakal Kok begitu, Pak? Ya kan saya tugas saya cuma nagih, Pak, dari aplikasi, Pak. Bapak punya tunggakan di sini, Pak. Hah? Jadi Bapak gimana, mau bayar apa enggak? Ya, saya kan ada. Kalau saya kan di sini cuma tugas saya buat nagih, bukannya buat interogasi, Pak, di sini, Pak. Oke. Kalau saya kan memang sebagai nasabah dan saya menanyakan hal itu karena saya ingin tidak mau ada orang lain yang selain bukan petugas. Lah, nggak mungkin dong, Pak, saya datang ke tempat Bapak tanpa harus ada data Bapak di kantor. Saya begini kan datang ke sini ke rumah Bapak karena ada data di kantor, Pak. Oh gitu. Ya mau Pak, Bapak ada ketelatan di sini. ya udah, makanya saya mau tahu mana bukti-bukti keterlambatan saya. Saya mau lihat kayak gitu. Kalau misalkan saya memang buktinya terlambat, memang tuh mungkin Bapak punya aplikasi, coba aja lihat di. mungkin Bapak ini ya salah alamat kali Pak. Gimana salah alamat, Pak? Kalau salah alamat saya nggak mungkin datang ke sini, Pak. Bapak kan Bapak Ikrom. Di sini udah terjelas. Ya udah, itu sekarang Bapak coba saya lihat berapa tagihan saya. Nih, tagihan Bapak. Iya, coba Itu lihat. pinjaman 3 juta, Pak. Oke, Dan udah telat 90 hari. Oke. Dan ini total sekitar 4.200.000. Oke. Bapak belum ada angsuran dari bulan pertama sampai bulan ke. Oke, berarti cukup lama juga dong Pak saya, Pak. Ya pasti dong, udah 90 hari, Pak. Gimana? Ya kalau kayak gitu, gini aja lah Pak. Saya memang hari ini ya, saya belum ada uang. Ya wajar Nah, kan. nggak ada uang gimana, Pak? Orang Bapak udah 3 bulan begini nggak ada. Emang niat nggak bayar apa gimana? Saya bukan nggak mau niat ngebayar Pak. Cuman kondisi keuangan saya di bulan 3 bulan kebelakang ini, memang pekerjaan saya hanya cukup buat tanggal 5 saja Pak. Karena kan saya harus bayar kontrakan saya, harus ngurusin istri saya. Kok nggak mentingin angsuran, no? Kalau saya mentingin keluarga Pak. Kalau masalah angsuran mungkin saya bisa melakukan. Nah, gimana, Pak? Bapak udah minjem di aplikasi, masih nggak mentingin angsuran? Kan semua itu kan saya melakukan pinjaman kepada aplikasi yang sudah legal, yang sudah diawasi oleh OJK. Tentunya OJK tersebut sudah memberikan aturan. Ya mungkin Bapak bisa mengetahui hal itu. Tapi saya di sini Tapi kan di sini saya datang buat nagih, Pak. Ini kan ada aturan juga, Pak. ya kalau misalkan itu aturan Bapak, ya coba saya mau tahu aturan seperti apa dulu untuk menagih nasabah yang saat ini memang memiliki keterlambatan. Apakah Bapak bisa menjelaskan hal tersebut? Ya kan Bapak udah tahu konsekuensinya. Ketika 90 hari nggak dibayar, DC lapangan akan ke rumah. Ya kalau 90 hari nasabah nggak datang, tidak hanya dari debt collector-nya saja yang datang, tapi saya sudah mendapatkan resiko. Apa resiko yang saya dapati? Yaitu masuk silik OJK dan saya tidak bisa minjem lagi. Ya tapi kan bukan masalah begitu, Pak. Nggak cuma selik OJK aja, Pak. Oke. Kami di sini kan bekerja, Pak. Kalau misalnya Bapak cuma ngambil uang resikonya. Sebenarnya saya bukan mengambil loh Pak. Saya di sini bukan mengambil untuk uang Anda. Cuman mungkin saya bisa memberikan alasan untuk kenapa saya nggak bisa bayar ya. Yang pertama, saya kan memang kondisi satu keuangan saya kebelakangan ini, pekerjaan saya memang lagi terhambat sekali Pak. Ya, karena gaji. Tapi Bapak nggak punya itikat baik, Pak. Kalau ada itikat baik, seenggak-enggaknya Bapak bayar 1 bulan. Ataupun
Gini aja Pak, kalau misalkan saya ada uang, saya bisa melakukan pembayaran melalui aplikasi. Kapan ada uangnya? Saya bisa menjanjikan kapan pembayarannya Pak. Pada intinya saya akan melakukan pembayaran saya melalui aplikasi. Tanpa Bapak datang, saya Enggak, gimana Pak? Ya kan saya datang juga dikarenakan ada tugas Pak. Karena Bapak udah 90 hari nggak Pak? Iya, semua itu kan sudah terikat dengan aturan OJK. Ya kan, kalau sudah terikat dengan aturan OJK, Bapak seharusnya sudah mengerti apa alasan nasabah yang sampai tidak sanggup untuk melakukan pembayaran, maka Bapak juga harus bisa menerima alasan tersebut loh Pak. Gitu. Jadi gini aja lah Pak untuk. Jadi ya saya akan melakukan pembayaran. Saya mempunyai ya kalau saya nggak bisa menjanjikan kapan pembayarannya. Saya nih saya jauh loh Pak dari kantor Pak. Saya ya sama, saya juga kan yang Bapak datang kemari kan saya nggak undang Bapak datang sendiri kan. Dikarenakan kan saya ada tugas Pak di sini. Ya udah sekarang gini aja Bapak, saat ini Bapak yang sudah gabung di aplikasi itu ada berapa orang Pak? Coba saya mau tahu itu ada berapa orang. Nah, saya nggak mau nanya-nanyain data sih Pak. Itu aja Pak maksud saya. Ya udah Bapak kan sudah tahu alasan saya kenapa saya sudah nggak sanggup membayar. Karena kan tadi kan saya sudah katakan bahwa keuangan saya dalam 3 bulan ke belakang itu sedang minus banget Pak. Jadi saya minta dikasih waktu. Mau tahu Pak urusan begini Pak? Iya, perusahaan. Bapak mau banyak urusan mau bagaimana perusahaan saya nggak mau tahu Pak. Yang tahu Bapak itu harus tahu ya. Oke, saya diharuskan bayar ya. Gimana Pak? Saya kan hari ini nggak ada uang nih Pak. Gimana Pak? Saya juga tuh Pak. Dompet saya juga segini doang Pak, nggak ada Pak. Ini saya juga buat uang transport kerja belum. Ini deh. Bapak ada etiket baik nggak di sini? Saya memiliki etiket baik. Apa etiket baik saya? Kalau nanti gajian saya ada uang, saya akan melakukan pembayaran melalui via aplikasi tanpa harus Bapak datang capek-capek jauh-jauh. Ya tapi kan ini kan udah lewatin, makanya saya datang. Uang saya melakukan pencicilan di dalam aplikasi, ataupun saya bisa langsung bernegosiasi sama CS-nya. Bapak nggak usah datang jauh-jauh karena nasabah tersebut sudah memberikan alasannya. Bapak bisa sampaikan saja kepada perusahaan Bapak. Ya kan saya ke sini datang untuk mengecek langsung kena customer ataupun nasabah dan sekaligus menagih Pak. Iya, udah melewati sebenarnya. Iya, saya tahu. Gini loh Pak, kita kan di sini sama-sama mengerti masalah pinjaman. Ya, Bapak juga bisa mengerti kondisi situasi nasabah saat ini. Saya juga mengerti kondisi Bapak. Bapak adalah seorang petugas dari debt collector yang tugasnya hanya menagih. Dan kenapa saya memiliki keterlambatan? Itu tadi saya sudah berikan alasannya. Yang pertama alasan saya memang kondisinya keuangan saya lagi pas-pasan. Saya ada uang, cuman pas-pasan, hanya cukup buat makan, cukup buat transfer kerja. Tapi jadi gimana nih Pak? Ya saya akan melakukan pembayaran melalui aplikasi. Mau kapan? Ya saya tidak bisa menyajikan kapan tuh ada uang. Namanya rezeki kita udah nggak ada yang tahu gitu loh Pak. Ya pasti, kalau misalkan pastinya itu kalau saya ada uang, saya akan melakukan pembayaran melalui via aplikasi. Jadi Bapak enak, nggak harus datang ke rumah, ya capek-capek dan tidak ada hasil. Tapi saat ini saya cuma kerja Pak di sini Pak. Saya mengerti kondisi Bapak saat ini sedang bertugas dan menagih sama nasabahnya. Tapi untuk saat ini ya saya hanya memberitahu kepada Bapak bahwa saya hari ini memang nggak sanggup untuk melakukan pembayaran. Karena memang kondisi saya lagi sedang susah, sedang nggak punya duit. Karena banyak sekali pengeluaran yang saya harus ya cukupi, yaitu seperti anak saya, istri saya, ya kan, dan untuk transfer kerja juga harus butuh uang. Untuk masalah pinjaman ada etiket baiknya gimana Pak? Etiket baik seperti saya di awal saya bilang, saya akan melakukan pembayaran via aplikasi tanpa Bapak harus datang ke rumah capek-capek. Dan di Bapak di sini sudah mengenal saya, sudah ketemu sama saya. Bapak tinggal melakukan report kerja saja. Ya mungkin Bapak bisa memberikan foto ataupun bisa memberikan alasan tertentu pada atasan. Tetapi kan saya juga di sini kan harus bawa hasil lah Pak. Bawa hasil itu ya seperti tadi saya sudah sampaikan. Apa itu hasilnya? Informasi dari seorang nasabah, ya. Jadi Bapak sudah dapatkan informasi dari seorang nasabah langsung kepada nasabahnya. Itu adalah sebuah. Kalau misalnya ini hari ini berarti nggak ada pembayaran. Iya Pak, mohon maaf banget saya belum bisa ada pembayaran, mohon maaf banget. Karena memang saya tolong dipengertiin, saya memang nggak ada uang sama sekali loh Pak. Benar-benar memang nggak ada uang. Ya, terus gimana Pak? Kalau misalnya memang Bapak nggak ada uang terus gimana Pak?
Ya doakan saja semoga nasabahnya bisa punya uang dan bisa melakukan pembayaran. Jadi Bapak di sini sama-sama saling sabar, saya juga sabar, Bapak juga sabar. Ya mungkin nanti kalau misalkan Bapak ada waktu lain waktu bisa ketemu sama saya lagi. Tapi pada intinya Kalau misalnya kalau saya datang sini lagi nggak ada uang kan gimana? nah makanya itu kan saya sudah bilang saya akan melakukan pembayaran melalui aplikasi. Nggak bisa begitu, Pak. Kalau misalnya udah DC udah datang, itu berarti waktunya Anda untuk membayar. Saya datang itu hanya untuk memperingati tagihan seorang nasabah. Nah, Bapak itu kan sudah tahu alasan nasabah kenapa nggak melakukan pembayaran. Nah, oleh karena itu di sini saya ya memberikan rasa hormat kepada Bapak ya dengan cara seperti ini. Jadi Bapak bisa menghargai saya seorang nasabah. Jadi gini nih Pak, Iya. saya minta kejelasannya aja nih Pak nih. Ya, Kalau misalnya sekiranya Bapak mau bayar, ya udahlah kita tentuin aja kapan tanggalnya kayak gitu. seperti di awal saya bilang, Jadi saya juga biar ada laporan ke atasan saya juga kayak gitu. Jadi jangan sampai kita tuh cuma datang ke sini nggak bawa hasil Pak. ya seperti di awal saya bilang, saya belum bisa menjanjikan kapan saya bisa melakukan pembayaran. Kalau kayak gitu berarti Bapak nggak ada itikat baik dong. Saya sudah melakukan etikat baik. Kalau saya tidak memiliki etikat baik, tentu saya akan kabur dan saya tidak akan menemui Bapak. Gitu. Jadi saya di sini punya etikat baik, yaitu saya memberikan sopan santun kepada Bapak. Makanya oleh karena itu Bapak di sini Bapak juga sudah mendapatkan informasi dari seorang nasabah bahwa saya nasabah ini sudah tidak sanggup membayar. Ya, saya ada niat untuk melakukan pembayaran, tapi hanya untuk melalui aplikasi. Kalaupun tuh nanti saya ada uang, dan saya di sini lagi proses untuk menabung, Pak. Dan insya Allah kalau misalkan ada tabungan itu cukup, saya akan melakukan pembayaran melalui aplikasi. Jadi mungkin itu saja ya Pak yang saya bisa sampaikan untuk Bapak. Jadi Bapak tolong bisa mengerti ya. Mungkin ini waktu sudah sore, mungkin Bapak bisa datang di lain waktu lagi ya Pak. Jadi saya nggak dapat apa-apa nih. Ya saya nggak bisa ngasih apa-apa Pak. Saya nggak bisa ngasih apa-apa. Saya nggak ada uang 100.000, nggak ada. Saya nggak bener saya nggak ada uang sama sekali Pak. Bener Pak. Untuk saat ini, oke lah ini buat laporan saya ke atasan bahwa saya udah ke rumah Bapak. Oke. Jadi untuk pembayarannya saya tunggu ya Pak. Iya oke. Saya buat laporan Pak ya. Oh maaf Pak, saya jangan dipoto Pak. Saya jangan dipoto, itu nggak boleh, itu privasi, nggak boleh. Nah, Pak, kan ini buat laporan saya kalau saya udah ketemu. Bapak kalau mau foto saya harus izin dulu kepada saya, karena itu bisa melanggar undang-undang ITE. Kalau saya nggak senang, lalu Bapak upload, tiba-tiba ada foto di luar sana, berarti Bapak ya. Saya cuma buat laporan. Saya nggak mau seperti itu. Kalau Bapak ingin mau foto saya ataupun rumah saya, silakan foto badan saya aja, foto belakang badan saya, jangan muka saya. Kalau Bapak untuk laporan kerja, untuk moto, silakan foto belakang badan saya ataupun rumah saya. Bahwasanya Bapak sudah menyatakan Bapak sudah berkunjung ke rumah nasabah. Jadi saya nggak mau, karena itu ya harus izin dulu sama nasabahnya. Kalau nasabahnya mengizinkan, berarti Bapak boleh foto. Tapi kalau Bapak moto-moto kayak gitu, saya bisa laporkan Bapak kepada pihak yang berwajib. Jadi mungkin itu saja Pak ya, tolong Bapak bisa mengerti ya. Oke, udah. Udah nggak mau bayar pakai mau ngapur ke polisi. Maaf banget ya Pak. Iya, gitu aja Pak, foto Pak. Oke Pak. Ya, sip. Udah, ditunggu ya pembayarannya ya. Siap Pak, siap. Nah, itulah aktingnya seperti itu, bro. Ya, kalian sudah mengerti ya. Aktingnya seperti itu cara menghadapinya. Memang kalau kita takut tuh gitu. Jadi kalian bisa ngeliatin reaksi wajah gua, ada takut kah, ada gimana. Nah, di situ kita mencerminkan bahwasannya memang kita nggak sanggup membayar, bro. Ya, mencerminkan bahwasannya kita memang nggak sanggup membayar. Jangan terlihat muka songong. Jangan terlihat muka kita nantangin. Jadi terlihat kita ya merendah aja sama DC-nya. Agar DC ini lebih cepet-cepet pulang ke rumah gitu bro. Memang gua sebenarnya agak sedikit ke bawah suasana, agak sedikit kesel-kesel juga kan. Bahasanya ini loh kadang-kadang suka Karena gue besar kolektor juga. mantan kolektor lah. Jadi ini datengin kolektor juga kan. Jadi gitu bro. Jadi buka kartu kan jadinya. Jadi teman-teman tuh bisa ambil pembelajaran tadi apa yang gue sudah praktekin, dan kalian juga harus bisa memberikan seperti itu. Jadi intinya tadi kalian bisa perhatikan tata bicara gue. Di saat dia sudah memotong perbicaraan gue, kalian nggak usah potong lagi, tunggu dia ngomong dulu. Kenapa? Biar kondusif. Tapi kalian punya poin penting yang akan perlu kalian sampaikan, ya seperti itu. Jadi ada tadi yang terakhir tentang masalah foto. Kalau dia datang ke rumah, moto Anda itu harus izin dulu. Kalau dia tiba-tiba foto,
suruh hapus. Kalau nggak mau dihapus, silakan laporkan kepada polisi. Dia bisa kena undang ITE ya bro. Foto orang tanpa seizin itu bisa kena undang-undang ITE dan bisa dihukum pidana. Ini buat teman-teman hati-hati. Jangan sampai dipoto sama DC muka Anda. Kita nggak tahu foto itu bisa diapakan. Takutnya disalahgunakan doang. Itu untuk mencegah. Jadi buat teman-teman ini perlu diketahui banget ya bro. Ya jadi di sini durasi udah terlalu lama. Nah, semoga ada poin penting yang perlu kalian ambil dan kalian bisa gambarkan tadi gue sudah praktekkan langsung ya. Ini dari mantan kolektor. Intinya satu, ketika ada kolektor datang, ya kita ngobrol aja biasa kayak gitu. Jangan kita dipotong omongan kita ya kita emosi ataupun gimana akhirnya suasana nggak kondusif. Kalau misalnya kita ngobrol dengan kepala dingin, insya Allah lah bisa si kolektornya juga. Ya konsekuensinya gimana? Ya dia datang mau minta tagihan kalau orang yang nggak ada ya bagaimana? Ya gue gitu aja. Ya itu tadi juga di sini gua terangin juga kalian ya selalu konsisten alasan. Tadi lu bisa perhatikan kan dia berulang kali menagih, tapi gue selalu memberikan alasan konsisten dan gue tidak memberikan janji pembayaran. Dan gue selalu bilang gue akan melakukan pembayaran melalui via aplikasi. Dan itu berulang kali dia membolak-balikan kata, tapi gue secara konsisten memberikan jawaban seperti itu. Kenapa? Itu kita bisa mencerminkan bahwasanya memang kita nggak sanggup membayar dan memang kita memiliki etiket mau bayar di mana melalui aplikasi, bro. Jadi buat teman-teman tuh hati-hati jebakan dari DC di saat dia melakukan penagihan. Dan teman-teman juga harus bisa mengelola mental kalian. Ya seperti itu aja bro ya, kalian bisa perhatikan dan semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang saat ini sedang menonton ya. Ya semoga bermanfaat sekali, tolong diperhatikan dan sebarkan video ini dan selalu dukung channel YouTube Terus Pinjol ini selalu memberikan informasi, edukasi dan lain-lainnya dalam dunia pinjaman online. Mungkin itu saja video yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.